Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Selamat datang Bang Hendro. Sahabat sekalian, hari ini luar biasa saya kedatangan atlet pencak silat dari Kabupaten Sorong. Bang Hendro dari perguruan mana nih Bang? Saya dari Tapak Suci. Tapak Suci. Ke Tapak Suci Kabupaten Sorong ya? Kabupaten Sorong. Masya Allah. Sahabat luar biasa. Dan hari ini memang kita akan bakal ngobrolin masalah terkait dengan kehidupan para pendekar. Benar ya kalau saya manggilnya pendekar ya? Benar, benar. Pendekar atau pesilat? Pesilat, pendekar, enak semua lah. Enak semua ya. Abang agak deketan dikit Bang. Jadi Umumnya dipanggil apa? Pendekar atau pesilat? Pendekar itu untuk para pelatihnya. Seperti itu. Atletnya ya pesilat. Oh, jadi kalau abang ini pendekar atau pesilat? Dulu saya pesilat. Sekarang pesilat senior. Nggak mau dikatain sama pendekar ya? Belum. Masa kebayangnya kalau pendekar itu udah kayak apa sih namanya? Pakai caping, nanti pengembara terbang gitu. Dan dia antar pohon tuh gitu. Belum nyampe di situ ya Bang? Belum ya, masih pesilat ya. Pesilat. Tapi senior. Senior. Masya Allah. Dulu terjun di dunia atlet tahun berapa Bang? Saya pertama terjun dunia atlet itu tahun 2008 mendekati 2009. Itu kira-kira di jenjang sekolah apa tuh? Saya di Man Model dulu. Oh berarti SMA lah ya? SMA. Ya. Jadi 2008 masuk ke Tapak Suci juga? Atau saya dari perguruan masuk yang berbeda? Tapak Suci itu dari tahun 2004. 2004 masuk Tapak Suci. Oke, jadi atletnya 2008. 2008. Masya Allah. Udah nyampe kemana aja tuh Bang? Saya yang pertama ya pernah Manwari, Jayapura, kemudian Brawijaya, Malang, Gorontalo. Udah skala nasional lah kurang lebih ya? Insya Allah. Masya Allah. Abang kelahiran dari Sorong? Sorong. Masya Allah. Sahabat luar biasa ini atlet Sorong ya. Udah berkelana dan sekarang mendedikasikan dirinya untuk perkembangan persilatan. Masya Allah. Bang, 2004 Tapak Suci ya. Kalau menurut Abang perkembangan sejarah Tapak Suci khususnya di Kota Sorong seperti apa nih? Jadi kalau untuk Tapak Suci di Kota Sorong itu berawal di tahun ini kisaran tahun 92 antara itu. 92. Jadi Pak Pendekar Suharto Abbas dulu. Beliau bertugas di Sorong, dulu Sorong, Kabupaten Sorong ya. Yes. Itu membuka pencak silat. Pertama di ini masjid-masjid seperti itu. Oke. Kemudian berkembang sampai sekarang ini. Ini kalau namain apa sih namanya perguruannya tuh apa tuh? Tetap perguruan ya? Atau ada berapa banyak cabang ya? Atau berapa banyak apa tuh istilahnya kalau di ini? Kalau silat itu ada beberapa perguruan. Yang pertama kalau saya sendiri kan Tapak Suci. Oke. Ada PSHT. Kalau di kabupaten kota ini ada PSHT, kemudian Persinas Asad, kemudian IKSPI Kerasakti, Pandan Alas, terus Lebah Putih, Masya Allah. macam-macam di sini. Pagar ya, Nusa ya. Itu semua bela diri asli Indonesia. Oh ya? Tapi memang perguruannya beda-beda ya? Beda-beda. Pendekarnya juga beda-beda. Beda-beda. Kita disatukan dalam satu wadah namanya IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Itu yang ketuanya kalau nggak salah Jenderal ini Prabowo Subianto. Benar. Sensornya bukan termasuk ini lah ya. Tapi itu benar kan memang ketuanya kan. Prabowo Subianto itu ketua kami. Nggak ngedukung. Ya itu kan rahasia. Rahasia ya. Aku ngelihat pencak silat itu lagi boomingnya waktu itu ya kalau nggak salah pas SEA Games deh. Jadi yang pendekar dari mana itu seru banget nih mendapatkan medali emas yang sampai viral banget itu ya.
terakhir yang saya perhatikan adalah mereka 2019 ya kalau nggak salah waktu Gimana dulu? ya ini menurut saya yang saya tahu kan Pak Prabowo juga baru dibentuk sebagai ketua kalau nggak salah tahun-tahun itu juga. Enggak, udah lama Pak Udah lama Prabowo. ya? Bener, udah lama. Oh. Pak Prabowo itu saya kurang tahu pastinya berapa periode, yang jelas itu sudah lama sekali. Oh udah lama sekali. Benar. Nggak yang viral itu pokoknya yang melukin selesai dapat piala. Oh, Prabowo dengan Jokowi. Iya, itu maksudnya. Hanifan itu. Hah? Hanifan. Ya. Nah itu yang viral Ya, banget kan lagi gitu loh. viral. Viral Yang banget menyatukan gitu. kan. Ya. Benar. Nyatuin gitu loh. Jadi itu yang aku pahami. Dan apa namanya? Yang itu yang pertama. Yang agak heboh juga pencak silat ini ya mungkin ada sebagian masyarakat itu yang kurang nyaman. Kalau di sini memang saya belum pernah dengar ceritanya, tapi kalau ngelihat berita di televisi banyak yang bertengkar adu kekuatan tuh kayak Bang. Sini enggak ya? Alhamdulillah di sini aman. Masya Di sini tuh aman, kita rukun, kita saudara. Di sini Saudara, sering komunikasi, ngopi bareng. Oh, Sering gitu. alhamdulillah. Oh iya, satu lagi nih. Yang paling penting menarik itu. Di setiap perguruan khususnya di dunia silat itu memang ada ilmu-ilmu tertentu nggak Bang? Maksudnya ilmu yang ini Tenaga dalam. apa sih nggak tahu lah istilahnya. Yang jelas kalau dibacok nggak berdarah gitu. Terus apa sih mukul nggak bisa kepukul gitu. Itu benar nggak sih Bang? Bener, dibacok itu nggak berdarah kalau nggak kena. Benar ya. Kalau nggak kena, Kalau nggak kena ya. Tapi kalau kena Atau tetap. kena parangnya tumpul. Kan itu aja. Iya. Kalau dibacok nggak Nggak, berdarah. maksud saya yang berbau-bau mistis lah. Jadi berbau apa sih namanya? Sejauh saya belajar pencak silat itu, saya belum pernah mendapatkan ilmu-ilmu seperti itu. Bahkan di kalau ini tapak suci ya, saya bicara tapak suci. Oke. Untuk perguruan lain saya nol itu pemahaman saya soal Baik, itu. yang tapak suci aja yang Kalau kalau tapak suci itu bahkan sebelum latihan kita ditanamkan bahwa untuk latihan tapak suci ini kita tujuannya hanya supaya sehat, kita bisa mengendalikan diri, karakter kita bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Nggak ada kita kalau sudah ada siswa-siswa yang berpikiran nanti saya latihan tapak suci sakti gitu, ya mending kamu keluar karena nggak pernah mungkin kamu mendapatkan kesaktian. Nggak, itu bukan di pikiran tapak dia, suci. pikiran saya tadi. Tapi ada, Oh gitu ya? bukan aja Mas. Banyak yang berpikir bahwa pencak silat itu identik dengan mistis-mistis seperti itu. Mungkin ada di luar sana. Tapi kalau tapak suci ya alhamdulillah Pure, nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada. Kalau aku dengar tapak suci itu memang lebih cenderung ke mana? Ormas tertentu kali nggak ya, benar ya? Benar ya, di bawah Benar. itu memang masih bagian dari struktur bertanggung jawab pada ormas tersebut. Iya benar. Sama kan tapak suci itu kalau ini saya bisa jelaskan ya, tapak suci itu kita di bawah naungan Muhammadiyah. Oke. Kalau Nahdlatul Ulama itu ada Pagar Nusa. Pagar, oke, saya dengar. Nah, Oke. kalau LDII itu Persinas Asad seperti itu. Jadi ya memang kita bertanggung jawab, kita membawa nama ormas itu memang. Jadi ajaran akhlak, adab juga diajarkan dalam Pasti. perguruan tersebut ya. Saya yakin perguruan yang lain pun sama. Terkait tadi itu masalah kesaktian, saya rasa perguruan lain pun nggak ada. Karena kalau kita tanding pun dapat pukul step juga kalau pas telak. Iya. Nah, karena kemarin, ini masuk ke itu deh. Karena memang aku membuktikan secara langsung. Bener. Baru pertama saya menyaksikan turnamen yang Bang Hendro adakan kemarin, yaitu tapak suci turnamen open ya. Ya, open turnamen tapak suci. Open turnamen tapak suci. Jadi benar-benar saya baru pertama kali ngeliat memang. Kalau selama ini kan mohon maaf saya lihat yang karate, Ya, taekwondo, benar. terus MMA itu yang lagi rame ya kan. Itu kan benar-benar main fisik ya. Nah ini di benak saya tuh waktu itu begitu Bang. Jadi namanya silat pasti ada gitunya. Ya. Ini persepsi saya ya. Ya. Kemudian dapat berita di televisi kayak gitu. Berantem gitu. Berantem ya kan. Dengan kekuatannya kan gitu. Kemarin benar-benar aku pengen membuktikan bahwa memang ada nggak sih sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat saya juga banyak yang ikut turnamen itu gitu loh, banyak yang ikut. Udah datang sana,
rame memang seru banget. Bertengkar. Aku nanya sama temanku, bro, ini yang pakai apa tenaga dalam nahan sampai nggak kepukul itu nggak ada bang, abang lihat ini semua bawa belur bang. Nah itu dia. Jadi nggak ada tuh bang beneran kalau kayak gitu. Jadi nggak ada ya memang beneran ya. Ya kalau ada berarti Indonesia nggak pernah dijajah 350 tahun toh. Kan gitu. Bener. Karena banyak pendekarnya ya. Iya. Bener. Nggak ada yang mati lah bisa katain gitu ya. Nggak ada yang sahid juga kalau begitu. Iya benar. Nah masuk akal loh. Iya kalau di pertandingan kemarin ya memang benar-benar nyata kan bahwa kita di sini damai. Ya. Kalau Mas memang lihat karena saya baru dengar Mas ternyata Abang tuh lihat pertandingan kemarin berapa banyak benar baru pertama kali aku ya kan? nyaksiin memang. Itu taksiran kami kemarin tuh penontonnya kisaran 400 lebih kan. Karena atletnya aja itu udah 299 atlet yang ikut bertanding. Dari berapa perguruan? Kita itu dari yang perguruan di luar Tapak Suci ya. Iya di luar PSAT. Oke. PSAT itu ada beberapa PSAT itu. Kemudian kabupaten kota, Pagar Nusa kabupaten kota, kemudian CIP, Pondok Pesantren. Oh, Pondok Pesantren juga ada. Ada. Oh, ada atletnya juga ya. Oke. Kemudian Man IC ada. Dari Fakfak ada, Tapak Suci Fakfak, Wintuni juga ada, Kabupaten Sorong, Tapak Suci sendiri mengeluarkan atlet. Yang jelas kurang lebih itu ada 12 kontingen. 12 kontingen. Benar, itu dari usia dini, pra-remaja, remaja, dewasa. Totalnya semua 299. Konsep awalnya apa waktu itu? Konsep kenapa diadakan turnamen itu, Bang? Jadi turnamen itu sebenarnya kita ingin membuat kegiatan menjelang Milad Tapak Suci yang ke-60. Oh, Tapak Suci mau ulang tahun. Ya benar. Masya Jadi tanggal Allah. 30 itu Juli itu 31 Juli itu Tapak Suci menginjak umur 60 tahun. 60 tahun. Nah, awalnya kita mau membuat pertandingan antar Tapak Suci saja. Awalnya internal aja. Papua Raya. Tapi ternyata ada KONI itu mendapatkan wildcard Papua Barat Daya. Mendapatkan wildcard Wildcard. Papua Barat Daya. Di KONI Papua Barat Daya ini mendapatkan wildcard untuk PON, tiket gratis masuk PON tanpa kualifikasi PON. Oke. Jadi, tapi kita kan nggak ada yang tahu kelas mana yang akan diambil oleh KONI pusat kan, atas nama PBIPSI itu. Jadi mengingat itu ya udah teman-teman bilang ini sepertinya peluang. Benar. Peluang kita untuk kita memainkan atlet-atlet kita. Kalau di Tapak Suci itu peraturannya lain sama IPSI. Beda peraturan. Jadi karena ini mau ada bertanding untuk ke PON, ya udah kita adu aja ikut peraturan IPSI. Jadi pakai aturannya IPSI. Ya benar, aturan IPSI. Kita undanglah perguruan-perguruan yang ada. Ternyata alhamdulillah perguruan-perguruan yang ada di kota dan kabupaten, kemudian Fakfak dan Bintuni itu ya senang juga dengan adanya open turnamen itu. Abang termasuk ini pengurus IPSI? Ya, saya pengurus IPSI. Masya Allah. Kalau di Tapak Suci? Saya ketua Tapak Suci. Ketua Tapak Suci Kabupaten Sorong. Masya Allah. Gitu. Kalau di IPSI wakil ketua. Di IPSI wakil ketua Ya, untuk wakil kota ketua Sorong atau kabupaten? Provinsi Papua Barat Daya. Jadi di IPSI ngebawai perguruan itu semua ya? Iya, mengeduai semua. Jadi mau termasuk dari CIP juga? Enggak. CIP itu kan Tapak Suci, hanya unit latihan saja mereka. Unit latihannya saja. Karena kebetulan yang mengadakan Tapak Suci ya dia dapat nilai tambah lah dari Tapak Suci bahwa kamu bisa mewakili CIP. Oke. Gitu. Selain itu ya harus mewakili perguruannya masing-masing. Jadi event kemarin tuh awalnya adalah internal. Kemudian abang mendengar bahwa KONI Papua Barat mendapatkan wildcard. Itu dijadikan menjadi seleksi awal lah kalau bilang. Bukan seleksi sih. Bukan seleksi ya. Penjajakan saja. Penjajakan saja ya. Nyari bibit lah ya. Nyari bibit atlet ya. Tentu nanti akan ada event lagi dong di IPSI dong. Benar. Kemudian kemarin yang juara umum dari mana bang? Tapak Suci. Masya Allah. Tapak Suci Kabupaten. Kabupaten ya. Tidak 12. main-main angka kan bang? Kan aparat pertandingannya bukan dari Tapak Suci. Oh gitu. Iya, aparat pertandingannya itu ketua aparat pertandingan dari teman-teman PSHT. Yes. Kemudian wasit-wasitnya campur semua kita. Campur ya. Gitu, transparan semua. Transparan ya.
Yang ketat aja bisa diatur bang. Tapi enggak ya insya Allah ya. Kalau ngatur skala open turnamen seperti itu rugi yang ngatur. Rugi ya. Dapat apa? Terlalu kecil ya. Mungkin kalau skalanya ya PON, kejurnas, saya nggak tahu. Mungkin itu bisa diatur. Gitu. Tapi menurut abang event kemarin ada nggak itu bibit-bibit yang baru? Wah, muncul? banyak Banget ya. Apalagi ini kan kita lama itu kisaran ada 3-4 tahun lah kita nggak ada kejuaraan di Sorong Raya ini. Terakhir tahun berapa? Sebelum Kalau yang saya kemarin? tidak salah ingat itu 2019. 2019. Kalau saya tidak salah ingat. Sebelum Ya, COVID ya. benar. Tapi internal atau umum Enggak, juga? umum juga. Umum juga. Championship dulu. Ada championship 1-2, kemudian Sabonama Cup di Kota Sorong ini dulu. Oke. Pernah itu tahun 2018 kalau saya nggak salah ingat itu. Itu terakhir kita. Nah, kita kan nggak pernah lihat adik-adik kita ini main. Yes. Gitu. Nah, kita buat open turnamen muncullah atlet baru. Rata-rata kemarin atlet baru. Ya, ternyata kualitasnya memang di atas rata-rata. Kalau tidak pernah punya jam terbang banyak tapi sudah bisa main bagus, saya rasa mereka banyak potensi. Tapi memang aku lihat kemarin di semifinalnya juga keren-keren bang. Karena kita unik. Jadi kalau kita pakai sistem gugur tuh uniknya bisa jadi partai kuat dengan partai kuat itu ketemu. Oh, Iya, pantas. Makanya kadang kalau di sistem gugur itu di pertengahan rame, tapi pas dia final udah nggak seru. Iya, Biasanya iya. gitu. Kalau partai unggulan dengan Aku finalnya nggak nonton memang sih, waktu semifinalnya dapat saya. Tapi Ya. ada beberapa kategori final juga di hari Sabtu kalau nggak salah. Nah, satu Benar ya? itu Itu ada kategori yang final juga. ada final yang di Praremaja. Betul. Kalau final untuk hari Minggu. hari dewasanya itu hari Minggu. Benar. Tapi seru banget beneran. Yang saya kagumin adalah yang pertama, berkumpulnya begitu banyak pendekar atau pesilat, ya kan? Nggak ricuh. Itu tipsnya apa tuh? Ya, yang pertama Beneran loh. panitia itu kan sebelum pertandingan ini di Jawa itu banyak sekali berita bahwa pesilat ini gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita memahami dengan seksama, apalagi orang silat itu sebenarnya bukan silatnya yang berantem, Apanya tuh bang? oknumnya. Ah. Banyak kejadian. Tapi ngajakin temen bang. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi di dunia pencaksilat kan persaudaraannya itu sangat kuat. Benar. Gitu. Benar, Itu yang biasa disalahgunakan oleh oknum. Oke. Masalah pribadi, berantem, kebetulan orang silat dengan orang silat. Ya namanya media sosial, namanya dunia ini kan penuh dengan fitnah kan. Iya. Muncullah berita yang enggak dengar atas nama perguruan silat, tersinggung dong. Tapi memang benar. Jadi kemarin tuh kayak suasananya tuh seru banget, rame banget, Damai. tapi damai. Iya. Saya kan wasit itu. Oh gitu. Saya wasit, saya tuh dimaki penonton. Aku denger juga. Jadi Iya, udah dimaki. kayak ada yang provokasi, udah kayak wes. Iya Kalau benar. bayangan saya tuh udah kayak pada bawa senjata gitu satu-satu kan, bawa tongkatin Iya. bendera. Wah ini. Satu air mineral pun kan nggak ada yang turun tuh, nggak Iya, ada yang benar. dilempar. Nggak ada yang Walaupun mereka maki ya. Benar. Kalau kita wasit biasa, mereka maki, mereka kan mau jatuhkan Mental. mental wasit juga. Yes, benar. Keluar kita senyum. Rokok habis ya minta rokok. Akunya yang panik bang. Nggak, karena memang udah terkontaminasi berita ya. Ya, insya Allah kalau di kota Sorong, Kabupaten Sorong, pokoknya Papua Barat Daya, terutama Papua Raya lah, damai pesilatnya. Pesilatnya itu sering kita ketemu main futsal bareng. Gitu ya. Apalagi kalau ketua-ketuanya sering ngopi bareng. Oke. Gitu. Ada permasalahan sedikit kita langsung ceketan. Komunikasi langsung ya. Komunikasi langsung seperti itu. Yang jelas yang pertama pemahaman tentang damai itu indah, itu aja udah. Itu penting. Jadi kita harus juga sampaikan itu gitu loh, sehingga teman-teman kita yang di luar dari Pulau Papua dengerin gitu loh. Jadi bukan di sana aja yang punya perguruan ya kan sih? Benar. Ya? Di sini juga ada perguruan tapi bisa ngejaga itu kan gitu loh. Nah, Bang, setelah event kemarin, apa yang Abang bisa harapkan dari para atlet? jadi harapan besar kami sebagai penyelenggara itu seluruh atlet, nggak harus tapak suci saja, semua dari PSHT atau pasti kan punya kekurangan tuh. Yes. Nah mereka saling mengintrospeksi diri. Karena kalau lawan kita kuat, lawan kita hebat, itu pasti kita akan tertular hebatnya.
lawan kita hebat, pasti akan tertular hebatnya. kehebatannya. Kalau kita ngelawan sama orang yang lemah atau tidak terlatih lah, ya memang kelihatan kita hebat, tapi sejujurnya nggak ada apa-apa kita. Kita nggak bakal dapat ilmunya. Nggak dapat ilmunya. Kalau kita lawan kita hebat, ya pasti kita berkembang dari situ. Benar-benar. Harapan kita Tapak Suci itu kemarin tuh mendapatkan lawan yang hebat, ternyata tercapai. Lawan kita luar biasa semua. Masya Allah. Seperti itu. Itu kira-kira menurut perhitungan abang, nanti kalaupun jadi PON terlaksana, berapa atlet yang bakal kita bawa ke sana, bang? Kita kurang tahu kalau masalah berapa atletnya, karena wildcard itu kita pun IPSI Provinsi Papua Barat pun belum tahu kelas apa yang diambil, berapa kelas yang diambil. Kemarin kalau Karena nggak itu salah kan sebelum ada event besar juga di Bandung bulan awal Juli kalau nggak salah. Fornas ya? Oh itu Kormi. Oh beda lagi. Jadi kita di bawah naungan KONI. Oh kalau abang di KONI. Kalau silat itu di bawah naungan KONI. Ada sih olahraga itu. Kormi itu kan Komite Olahraga Rakyat Rekreasi Nasional Indonesia kalau saya nggak salah tafsir itu. Olahraga iya oke. Jadi berupa rekreasi gitu. Jadi seni-seni. Oh jadi kayak seni fun gitu ya. Dulu olahraga yang menyenangkan lah. Bener. Ya. Oke. Ya di situ ada main kelereng, ada apa sih? Gasing itu loh. Kurang lebih semacam kayak hiburan lah ya. Hiburan. Okay. Oh beda ya. Beda. Silat pun ada waktu itu di Kormi, tapi perjalanan waktu saya mendengar bahwa IPSI itu mengundurkan diri dari Kormi. Oke. Seperti itu. Jadi nggak ngikutin itu. Jadi prepare saat ini adalah targetnya ke PON dulu untuk sementara. Benar. Bulan apa itu rencananya, bang? Itu 2024. Kalau jelas-jelas bulannya itu kita belum tahu. Oh, PON-nya 2024 di Aceh. Di Aceh. Karena prapon ini bukan kan awalnya diselenggarakan di Solo, tapi ternyata perkiraan ada perubahan ini. Oh gitu, kemungkinan di Jakarta juga. Sebelumnya kalau dulu nggak ngikut Papua Barat ya kita ya. Iya. Sempat nggak kita kirim atlet juga, bang? Abang juga waktu itu masih ini anggota IPSI di waktu Papua Barat. Ya anggota IPSI. Kita lama kan gabung dengan Papua Barat itu. Saya masih jadi atlet pun kita bahasanya itu karena kita beda pulau. Bukan beda. Kita harus menempuh perjalanan yang jauh. Jadi informasi pun kita terkadang itu agak tersendat seperti itu. Kemudian ya saya mohon maaf ini. Di Papua Barat kita tidak pernah mendengar seleksi untuk kompetisi ya, ke PON ke mana kita waktu itu kita keterbatasan kita terkait informasi itu. Terakhir PON kan kita di Jayapura. Kita harap-harap itu ada namanya seleksi. Kita udah nyiapin. Kalau di Kota Sorong itu kan ada PSHT juga itu salah satu rayon atau ranting tuh kalau itu kan mereka juga sudah nyiapin. Ternyata juga nggak diadakan seleksi, ya memang banyak yang kecewa. Saya sendiri pun waktu itu udah nyiapin, kita punya atlet. Ya semoga bukan kesengajaan, kekhilafan itu, bang ya. Ya karena keterbatasan kita nyari informasi. Oke. Dan kali ini memang ada peluang untuk itu Papua Barat Daya ya. Iya, yang keterbatasan informasi kita edukasi lah supaya mereka mendengarkan informasi. Ini kan bagian dari informasi. Tapi kan bukan bagian wilayah lagi, bang. Tapi insya Allah kalau untuk Papua Barat Daya dengan tadi komitmennya IPSI Papua Barat Daya, insya Allah bakal lah kita dipertemukan di PON lah insya Allah. Nah nanti kalau mempersiapkan atlet sebelum PON itu sampai berapa lama, bang? Kisaran 1 tahun. Antara 8 bulan sampai 1 tahun. 8 bulan 1 tahun. Oh, ini momennya udah cukup. Bener, waktunya pas ya. Itu mepet sekali kita. Daerah lain itu udah nyiapin dari 2 tahun yang lalu. Nah, ini yang paling penting ini. Untuk menunjukkan keadilan nih, bang, dari segitu banyak perguruan, bagaimana menentukan porsi atletnya? Seleksi. Jadi ada event lagi dong? Harusnya seleksi. Cuman kan kita ini terbentur dengan regulasi ya. Harapan kami di IPSI itu kita akan adakan seleksi. Oke. Karena kalau seleksi itu sudah nggak ada namanya adil dan tidak adil. Ya sudah adil. Yang terbaik lah yang berangkat. Iya yang berangkat. Kalau tidak seleksi kan nanti hubungannya siapa yang dekat. Saya wakil ketua IPSI ya. Karena saya wakil ketua IPSI sudah saya tunjuk anak saya. Itu kan menyisakan
sakit hati yang mendalam tuh teman-teman yang lain. Depan saya ketawa, ketawa. Tapi belakang saya Nanti ketemunya di akhirat, Bang. iya, kan begitu. Mana yang namanya Hendro tuh? Jangan dimasukin dulu, tahan dulu. Selesaikan sama saya. Selesaikan dulu sama saya kan begitu ya. Tapi kalau toh ini kan kemarin kita dapat surat dari KONI bahwa untuk mengusulkan nama-nama atlet-atlet unggulan Papua Barat Daya. Nah ini kan kita bingung nih, Ipsi. Benar. Begitu banyak perguruan, kita belum seleksi, kok disuruh ngusulin? Di dalamnya pendekar semua lagi. Iya. Udah akhirnya saya hubungi teman-teman, ini gimana nih? Kita harus ngopi nih. Gitu. Akhirnya kita kemarin sudah. Karena saya bilang nggak bisa kalau hari Rabu saya nggak bisa, harus hari Selasa karena hari antara Rabu Kamis itu ada agenda hari Rabu saya muka al-akbar, saya bilang gitu. Udah akhirnya kemarin kita ngopi. Karena ketua KONI itu berangkat tanggal 27 ke Jakarta, berarti kita harus menyetor nama terakhir hari ini. Hari ini harus setor nama. Hari ini harus setor nama. Atlet. Belum seleksi. Wah, belum seleksi. Belum seleksi, coba gimana itu? Klarifikasi dulu, Bang. Yang nonton nih harus memahami bagaimana kita punya kepala tidak aduk-aduk gitu. Iya benar. Iya, karena yang kita khawatirkan oke lah mereka ketawa dengan depan kita. Iya Mas, nggak apa-apa. Atlet sampean bagus berangkat. Iya. Kita nggak tahu isi hatinya orang kan gitu. Yang bahaya itu sambil sujud ngedoain untuk Bang Hendro. Akhirnya kemarin kita rapat sama teman-teman, alhamdulillah dapatkan titik temu. Oh, alhamdulillah. Udah kita usulin. Ini kan memang agak lucu ini. Usulin nama. Setiap perguruan ngusulin satu nama atlet dalam satu kelas. Satu nama atlet satu kelas. Ya. Berarti kurang lebih dalam perguruan itu ada berapa atlet kurang lebih menurut Abang? Maksudnya? Satu nama atlet satu kelas. Satu kelas itu satu perguruan satu atlet. Jadi dalam contoh kelas A, Tapak Suci 1, PS1 1, Pagar Nusa 1. Memang ada berapa kelas kah Bang biasanya Bang? Dalam bertanding? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kisaran ada. Berarti 9. Kurang lebih 10 lah ya. Ya, benar. Jadi satu perguruan 10 atlet setiap kelasnya. Ya, tapi nggak semua pasti. Ya nggak, kurang lebih aja. Contoh Tapak Suci nih, nggak semua kelasnya akan diisi. Ya. Karena kan pasti menyesuaikan kriteria ya. Kita tahu diri, kalau atlet kita baru nggak usah dikasih masuk lah. Jadi samsak juga nanti. Bener kan? Nggak punya. Ya? Iya, kita kalau kita maksain itu bukan berarti kita menjaga kehormatan kita. Kita menghancurkan. Jadi atlet. kalau di sini ada berapa tadi? 8 perguruan ya kurang lebih ya. Kurang lebih 8 perguruan. Kalau satu perguruan 10, 80 banyak juga ya. Iya banyak ya. Itu rekomendasi nama. Harapan kami nanti KONI karena melihat, Papua Barat ini kacau juga ini satu kelas kok banyak sekali. Harapan saya itu. Melihat Papua Barat Daya banyak sekali, udah suruh pilih kelasnya yang mana. Yang terbaik. Udah wildcardnya, contohnya wildcardnya kelas D. Gitu. Surat dari PBIPSI atau KONI Pusat ngeluarin surat bahwa Papua Barat Daya menyeleksi mendapatkan wildcard di kelas D. Mohon segera diseleksi. Harapan kami seperti itu. Paham. Jadi seleksinya terbatas lah ya. Benar, karena kelas tertentu lah ya. Kalau dari PBIPSI ngambil nyomot kelas A, contoh dengan nama atlet sekian. Kalau Tapak Suci tertuduh lagi saya. Wah ini politik ini, kan gitu. Itu fitnah lagi di sini Bang. Terjadinya sih. Makanya tadi awal-awal gue tanya, itu wasitnya bisa main gitu. Kalau wasit bisa main, ya ini dunia. Iya. Kalau mau itu pasti bisa. Lagi-lagi oknum itu ya. Setiap pribadi lah ya. Itu tapi kan satu, kalau mau main nyaman itu ya berjamaah. Iya. Jangan sendiri-sendiri. Tapi berjamaah juga dibongkar tuh. Tapi alhamdulillah kalau teman-teman jadi Papua Barat Daya ini karena kita udah memimpin beberapa kali pertandingan kan, punya jam terbang lah, hatinya udah mulai bersih, bisa menekan rasa seperti itu. Bang, Abang selama 2004 ya tadi ya? Iya, saya latihan pencaksilat 2004. Berkecimpung di dunia persilat sampai dengan hari ini. Menurut Abang apa untungnya? Puas. Maksudnya puas bonyokin orang? Oh, enggak juga. Lah ya. Jadi itu kan hobi. Oke. Kalau orang yang enggak hobi dia akan mikir.
orientasinya kan pasti ke materi atau apa. Oke. Ya kita nggak dapat apa-apa kalau dari situ. Kita puas aja sih, kita main kan asik gitu maksudnya. Kalau kita contoh lah main motor, touring apa sih apa namanya Kesenangannya, kepuasannya iya, gitu ya. kenapa? Paling mandang indah jalan. Ya itu sama dengan pencaksilat. Kalau kita bermain ya lihat anak mainnya bagus tuh senang sekali kita. Apalagi anak didiknya kita menang. Kan begitu. Nah kalau korelasi dengan ini Bang, kenapa saya pertanyaan ini kita hubungkan dengan organisasi induk? Apa yang mau coba disampaikan melalui persilatan itu dong? Kalau organisasi induk Tapak Suci kan Muhammadiyah, ya nggak sih? Kalau bagian dakwah kan udah ada lah ustadz segala macem. Kenapa sih Muhammadiyah harus ngebawa Tapak Suci dan harus di-boomingkan gitu maksudnya? Maksudnya kenapa? Ada tugas khusus nggak gitu kayak maksudnya? Ya, jadi Muhammadiyah kan organisasi dakwah. Betul. Nah, Tapak Suci itu bagian anak Muhammadiyah yang bertugasnya berdakwah. Oke. Gitu melalui pencaksilat. Melalui pencaksilat. Nah, jadi kan manusia itu ada yang sukanya kepanduan pramuka. Oke. Di Muhammadiyah ada namanya itu Hizbul Waton. Itu yang sukanya pencaksilat berantem lah Bela diri. gitu, bela diri ya. Tapi tentu dengan Suci. adab-adab akhlak itu tadi Iya diajarkan benar. dong. Bahkan saya punya teman itu namanya mungkin ini sensor aja. Oke. Itu nakal sekali gitu. Nakal sekali luar biasa. Setelah masuk pencaksilat, dia sering bertanding. Nakalnya itu hilang. Nggak kelihatan udah. Nggak Nggak kelihatan. Iya. Tampang garangnya udah nggak kelihatan ya? Ya kalau tampang garangnya dari sononya kan. Udah. Nggak maksud saya gini loh. Bukan tampang garang lah, bawaan songong. Ya. Bawaan sombong gitu loh. Apa orang Jawa bilang kemaki itu. Sok Sok jago. Sok jago benar. Udah nggak ada itu ya. hilang. Dia hilang ya. Karena kita ngerasa dipukul tuh sakit gitu. Oh gitu. Kita sparring hari ini menang. Yes. Besok loh kita bisa jadi kalah. Karena kepukul sakit ya. Iya benar. Jadi kalau orang nggak pernah yang orang songong kayak sok jago paling jago sendiri itu. Iya. Karena mungkin berkelahi juga dengan lawan yang selalu lemah. Ya kan? Berarti ngebully lah dia. Ya, coba kalau ikut silat. Nggak main-main kan lawannya. Hari ini contoh Tapak Suci ketemu PSHT. Hari ini Tapak Suci menang. Kemarin aku ngelihat anak yang belum ada 11 tahun kali ya. Masih. Ya kecil-kecil. Yang Nah itu kan bagian dari pendidikan karakter kan. Itu. Contoh. Mukul, weh ngeri lah. Ya benar. Contoh hari ini kemarin dia menang. Iya. Besok kan belum tentu dia menang lagi. Benar. Ya, jadi nggak akan ada kesempatan untuk kita sombong. Jadi itu bagian dari ngebentuk karakter yang ini akan menjadi lebih baik. Bener gitu. Lebih merendahkan diri ya kan. Inilah sih? Bukan merendahkan Respect diri. lah, respect ya. Rendah hati betul, respect ya. Jadi ngelihat orang itu bukan kayak, oh ini bagus saya pukul aja lah, bukan nggak ya? Iya. Artinya udah lebih menghormati gitu ya. Bener. Itulah harapan kami itu orang-orang silat itu jangan pernah mukul orang karena kita kan tahu dipukul itu sakit. Iya. Iya kan? Dimukul anaknya orang, nah anaknya kita dipukul kita nggak mau kok. Kan seperti itu. Masya Allah. Abang Hendro terima kasih, diskusinya luar biasa. Semoga sahabat-sahabat semua bisa mengambil hikmah. Benar. Ya kan, mengambil hikmah. Dan yang pasti tadi yang aku garis bawahi, Sorong tidak ada tuh perkelahian antar pendekar ya. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Saya nggak pernah dengar. Itu aku mau garis bawain dulu itu. Yang pendekar tidak berkelahi. Dan yang kedua tadi itu yang paling penting, tidak ada berbau mistik ya. Mistis ya? Ya, mistis. Tidak ada. Mistis, kemudian syirik, kemudian apa lagi ya? Jampe-jampe. Ada nggak tuh? Maksudnya kalau jadi sebelum bertanding. Kalau jampe-jampe kan bukan pesilat namanya, dukun. Ya nggak sih? Ada sebelum berantem terus ngapain gitu sih. Jadi apa sih namanya? Kekebalan atau apa sih bahasanya gitu loh? Nggak ada ya? Saya ini bingung jawabnya. Oh gitu. Kalau masalah itu. Ada itu ya? Apa ya? Kalau kita lihat dalam dunia pertandingan, ya kan. Pertama kita dipukul tuh sakit. Yes. Kedua kalau telak itu kunang juga. Maksudnya telak juga gimana? Tolong kena di sini sesak juga. Oh iya benar. Kena bagian-bagiannya agak rawan lah ya. Benar. Maksudnya ilmunya itu di mana gitu? Maksudnya mistiknya itu di mana? Saya agak bingung itu.
Karena nggak pernah ada kalau orang pencak silat bertanding tuh di belakang ada namanya official ya, coachnya itu. Iya, coach. Itu kan mengarahkan. Nggak ada yang coach dari belakang ngisi tenaga dalamnya supaya dia lebih. Nggak ada. Ya? Nggak ada. Kalau dia nggak latihan, ya udah Tetep napasnya KO. hancur. Oh, jadi pernafasan ini yang saya bisa tangkap. Kalau pernapasan oke lah. Bener deh ya. Kalau di silat itu ada pernapasan, ada pengerasan yang mukul benda keras bisa Langsung hancur. patah, ya Yes. itu pengerasan dengan pernapasan. Nggak Itu ada ada. jampa-jampinya nggak Oh, ada. nggak ada jambe-jambenya. Jadi nggak ada yang mohon maaf ini di ujung main apa gitu, yang bagian khususnya nggak ada lah ya. Terutama kecuali trik. Ah, Kecuali ini nih trik. bro nih. Iya. Trik apa itu? Trik apa tuh? Ya contoh kayak apa namanya jalan di atas beling Oke. kan gitu. Itu kan bukan Oh, itu dari, ada ininya itu, ada bukan- ilmunya itu. bukan, Maksudnya, iya, maksudnya ada bukan triknya. bukan ilmu pencak silat Betul, kan bukan, itu bukan. kan gitu. Aku pernah dulu aku suka outbound. Kemudian aku juga mahasiswa kan. bukan, Oh, maksud saya ini event organizer yang khusus kayak gitu. Jadi pernah aku bikin game kayak gitu, berjalan di atas api bara, ya kan? Itu kan trik aja. Trik aja itu memang benar, termasuk pecahan-pecahan beling, itu trik memang. Tapi Jadi, menghibur benar, gitu. menghibur. Tapi yang pasti pendekar tidak bisa terbang dong. Bisa tuh. Maksudnya? Naik pesawat. Berapa banyak pendekar yang udah terbang? Ini maksudnya udah sama kayak di film-film gitu loh, antar pohon gitu loh, apa sih? Meringankan tubuh lah, apa namanya istilahnya lah. Tunggu nanti kita bikin angklung Dharma. Nggak ada. Aku dulu waktu kecil itu sampai gini loh ya. Film yang paling favorit orang tua saya tuh nonton film kayak gitu tuh, pendekar-pendekar tuh. Mm-mm. Yang Jadi mukulnya udah 5 menit, bunyinya baru iya, muncul. kemudian langsung sup, hilang. Iya gak sih? Alhamdulillah, insya Allah nggak ada lah. Kalau Insya Allah tapas. nggak ada ya. Cuman kalau terkait ajaran-ajaran perguruan lain kan saya nggak tahu. Ya, ya. Saya nol besar itu. Ya enggak, yang Kalau abang tahu aja di yang Tapak abang Suci tahu. itu Nanti insya Allah kita undang lagi dari perguruan lain lah. bagusnya kita ngobrol bareng nih, apalagi soal perdamaian. Baiknya nggak buat bang. Ya semoga ada yang bisa membantu kami memfasilitasi kebutuhan syiar kami. Karena jujur aja kami masih butuh banyak ini bang. Banyak memang masukan untuk muda bicara. Saya siap memfasilitasi Oh ya? untuk mengundang mereka. Nih kalau ada 5 kan mic-nya cuma 2 bang. Masa aku tuker-tukeran Itu begini? asik bang, kalau Insya Allah. seandainya kita duduk bersama ngobrol, Boleh dah, ada Tapak boleh dah. Suci di sini, PSHT, Pagar Nusa, kita ngobrol. Itu baru abang benar-benar bisa mengupas tuntas apa itu pencak silat. Enggak, tapi kan abang wakil ketua IPSI minimal udah Iya, tahu. benar. Itu secara kepengurusan yes. ini kan Indo. Tapi kalau untuk keilmuan, karena silat itu dalam bang. Oh gitu ya. Iya, keilmuannya mereka itu apa ya? Kalau silat itu kan ada beberapa yang ilmunya kejawen, kayak gitu. Oh. Terus apalagi yang saya kan dari Muhammadiyah nih, silatnya ada yang Pagar Nusa itu dari Nahdlatul Ulama. Itu kan mesti lain, dari sejarahnya pun lain. Kenapa Iya, jelas, didirikan jelas, pun jelas. lain. Benar. Insya Allah nanti kita. Kalau kita yang di sini yang paling tua itu kan PSHT. Oh jadi yang paling tua PSHT. Ya kalau kita di sini tuh yang Ini. paling tua PSHT. Oke. 1992 kalau 1922 kalau saya nggak salah itu PSHT. Didirikan udah berapa ratus, udah 100 tahun lebih kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Dan itu yang paling kalau menurut beritanya paling solid tuh ininya. Ya enggak juga sih, kalau bicara solid semuanya solid. Semua solid ya. Iya, hanya saja paling tua, kalau udah tua itu kan pasti kan banyak anaknya. Oke. Tuh. Dalam dunia silat untuk khusus Kota Sorong dan sekitarnya lah Papua Barat Daya. Pernah nggak pesilat dilibatkan dalam apa ya kegiatan pengamanan? Maksudnya ada dari kepolisian menunjuk tertentu atau ngebentuk tim tertentu untuk mengantisipasi kejahatan di Papua Barat Daya? Kalau di IPSI belum pernah ada. Oh belum. Saya di IPSI Kabupaten pun belum pernah ada dilibatkan. Cuma kalau di Tapak Suci Muhammadiyah itu ada. Oke. Nah, kita jadi kepanitiaan kegiatan Corno Muswil gitu, bagian keamanan. Maksud saya kan yang belakangan ini yang rame kan nggak hanya di Kota Sorong sih. Benar. Di seluruh Indonesia kan begal tuh bang.
nggak dilibatin secara khusus karena lagi-lagi. Kalaupun dilibatin kita juga agak ini kan, karena nggak ada perlindungan hukum untuk kita. Oh, jadi nggak pernah ya? Nggak ada pembicaraan itu juga. Nggak ada ya? Karena payung hukumnya memang nggak ada kan? Iya nggak sih? Sampai berita terakhir tuh begal tembak mati di tempat. Tuh di daerah mana tuh? Sumatera kalau nggak salah ya. Iya. Sumatera. Itu kan saking merisaukan atau menakutkan lah kalau Benar. Ya, cuman kalau edukasi untuk ketika dibegal gitu kan ke siswa-siswa itu pasti kita ajarkan. Jadi kita punya tugas ke situ aja. Hanya sebatas itu ya. Nggak sampai memberantas kan. Bagaimana supaya nggak kebegal. Khawatirnya takutnya ada pendekarnya abang malam-malam keluar pakai seragam tuh. Sis kampling gelim jagain nggak ada. Ya itu kan di lingkungan. Iya. Di lingkungan ada pasti. Oh ada ya. Kalau di lingkungan pasti ada. Itu kan tanggung jawab sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. Seperti itu. Cuman kalau untuk mengantisipasi biar nggak kebegal, itu kan pasti kita punya trik-triknya kan. Ya nggak 100% tuh gitu. Yang minimal kita punya usaha. Benar, kan benar. Seperti itu. Karena yang pasti tadi itu bang, kepukul pasti sakit bang. Sakit. Bacok berdarah. Kecuali di film kan. Kecuali di film. Atau video-video pendek. Insyaallah. Baik, Bang Hendro, luar biasa seru banget ini ngomongin masalah ini. Karena memang benar saya sepakat loh bang tadi bang. Kalau bisa saya undang semua, kita undang semua. Karena memang ada ini bagian dari edukasi sih ya. Edukasi dan meluruskan kalau memang bela diri asli Indonesia itu banyak macamnya ya, banyak ininya lah, dan tentu banyak sumbernya juga. Benar. Dan yang saat ini yang paling luar biasa adalah IPSI udah sering ngebawa atlet-atlet ke mancanegara dong pastinya ya. Ya PBFC. Benar. Abang terima kasih, salam buat sahabat-sahabat semua, salam juga sama keluarga. Udah datang ke kami, semoga apa yang abang sampaikan bisa menjadi ilmu baru buat saya pribadi, tentu juga buat sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Saya sudah. Masya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.